Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali dengan Tarkan Demak dalam kisah Siren Part 2. Dalam kisah yang kemarin, yang video yang part pertama, itu telah diceritakan bahwa Siren itu adalah makhluk mitologi Yunani dalam versi berbentuk mermaid atau putri duyung. Literatur tentang kisah kisah Siren sebagai putri duyung itu adalah karya dari Odyssey, penyair Homer dari Yunani. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Siren itu dalam perwujudan manusia setengah burung. Seperti diungkapkan oleh C.C.S. Thompson dalam bukunya The Mystery and Lore Monster tahun 2010. Cerita tentang makhluk campuran antara manusia dan hewan itu berkembang sudah dari ribuan tahun yang lalu, dengan cerita yang berbeda-beda dan peranginya pun berbeda-beda juga. Sebagai makhluk mitologi, Siren digambarkan sebagai sosok yang sering menampakkan diri di tengah lautan atau di pantai. Dan Siren itu memikat para lelaki atau para nelayan itu melalui suaranya yang sangat merdu. Baik dalam perwujudan putri duyung ataupun dalam wujud manusia setengah burung, Siren itu sama-sama tinggal di laut terpencil, di pulau terpencil, dan memiliki suara yang sangat merdu dan sering muncul di tengah lautan. Dalam kisah manusia setengah burung, Siren adalah seorang pelayan yang terkena kutukan karena gagal menjalankan tugas. Pada awalnya Siren itu dikisahkan sebagai peri-peri yang sangat cantik, sebagai pelayan dari Persephone, ratu di dunia bawah, sekaligus anak dari Zeus. Suatu hari Persephone itu diculik oleh Hades, penguasa dari kisah mitologi Yunani. Untuk memudahkan dalam tugas itu ya, para pelayan itu dikasih sepasang sayap untuk bisa terbang. Tetapi setelah terbang ke sana kemari berhari-hari, berbulan-bulan, ternyata Persephone tidak bisa ditemukan, sehingga sehingga para pelayan itu mendapatkan kutukan dan menjadi seperti itu untuk selamanya, yaitu manusia setengah burung, manusia yang mempunyai dua pasang sayap dan bisa untuk terbang. Pelayan yang dikutuk atau para Siren itu tinggal di tempat yang sepi dan berbatu, yaitu di Pulau Antemoisia.
Meski terkutuk dan terbuang, Sharon itu masih tetap bernyanyi. Pekerjaan setiap harinya itu selalu bernyanyi untuk menguatkan jiwanya. Suara Sharon itu mampu menghipnotis orang ya, banyak orang terhipnotis oleh suara Sharon. Sampai saat ini pun suara Sharon masih kita dengar kepada ini anak turunannya, yaitu burung kicau. Jadi burung-burung berkicau itu dari yang besar sampai yang kecil itu dipercaya sebagai keturunan dari Sharon. Bisa terjadi keturunan yang tidak sama, ada yang besar ada yang kecil, itu faktor dari apa itu ya, dari lingkungan atau suhu ya. Mungkin yang suhu dingin menciptakan Sharon seperti ini, tapi keturunan Sharon yang tinggal di tempat yang lain dengan iklim yang berbeda itu dapat menimbulkan suara yang berbeda juga, mendapatkan spesies yang berbeda juga. Itu semua faktor dari keturunan, dari faktor iklim yang menyebabkan keturunan yang berbeda. Konon suara nyanyian dari Sharon itu bisa mengalirkan angin. Cuaca yang terang, yang tenang itu bisa berubah menjadi angin badai, sehingga kapal para nelayan itu bisa karam. Tetapi juga bisa menghentikan apa itu ya, bisa menghentikan badai yang sedang mengamuk, bisa jadi tenang. Dipercaya di beberapa daerah, di beberapa wilayah itu berusaha menurunkan suara Sharon untuk menenangkan angin atau memanggil angin. Bahkan sampai di Indonesia sendiri, orang-orang zaman dulu itu kalau maksudnya tuh kalau lagi main layangan terus angin itu nggak ada, suka bersiul berharap angin itu ada, dan dipercaya suara siulan itu bisa mendatangkan angin. Dan itu kisah itu keyakinan itu terinspirasi dari kisah Sharon, sang legenda dari Yunani. Beginilah cerita dari Sharon ya, sang pelayan yang terkutuk menjadi manusia setengah burung, ataupun dengan versi lain sebagai manusia ikan, setengah ikan. Kalau teman-teman ingin suka dengan cerita-cerita mitologi, cerita sejarah dan misteri, teman-teman bisa ikuti video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.